Pernah nggak kalian lewat jalan yang sepi di tengah malam, terus melihat tower BTS berdiri tinggi sendirian? Biasanya kita mikir itu hanya tower sinyal. Padahal ada orang yang harus naik di jam 3 pagi. Itu menurut teknisi yang mengirimkan cerita ini. Yang ada di atas itu bukan cuma tower antena. Halo semuanya, balik lagi ke Shift Malam. Di setiap cerita selalu ada benda yang terus berpindah tangan. Lookbox merah. Malam ini kita masuk ke pengalaman seseorang teknisi tower BTS. Namanya kita samarkan menjadi Eddie. Ia bekerja sebagai teknisi BTS. Malam itu sekitar pukul 2.30 dini hari, ia menerima panggilan bahwa tower di suatu daerah kembali mengalami gangguan. Tepat pukul 3.13. Sudah 1 minggu tower itu bermasalah. Dan semua teknisi enggan untuk kembali ke sana. Eddie tetap berangkat. Jalanan semakin sepi. Pukul 3:03, tower berdiri sendiri di tengah ilalang. Ia mulai memanjat. Saat jam tangannya menunjukkan pukul 3:13, HT di pinggangnya menyala sendiri. Terdengar suara perempuan memanggil, sangat pelan, lalu berbisik, "Jangan lihat ke bawah." Rian mematung. Tangannya masih menggenggam HT. Kalimat "jangan lihat ke bawah" terus terngiang di kepalanya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia menunduk perlahan. Dan di bawah tower, belasan sosok berpakaian putih berdiri mengelilingi kaki tower. Mereka diam, lalu serentak mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Tidak ada satupun yang berkedip. Lampu indikator berkedip makin cepat. Headset kembali berbunyi. Suara perempuan itu kembali berbisik, "Jangan berhenti." Rian terus memanjat hingga mencapai panel antena. Anehnya, semua indikator normal. Saat menyentuh selembar kain merah kusam yang tersangkut di baut antena, seluruh lampu padam dan kawasan menjadi gelap. Di dalam gelap terdengar suara langkah di tangga besi. Seolah ada seseorang yang manjat dari bawah. Eddie menyorotkan senternya, tapi tidak ada siapapun. Namun suara itu terus naik hingga berhenti tepat di bawah kakinya. Saat ia menunduk, terlihat sepasang tangan pucat mencekram anak tangga. Hanya sekitar 1 meter di bawah posisinya. Eddie terpaku. 2 tangan pucat tersebut perlahan bergelak naik mencengkram anak tangga. Namun saat ia mengarahkan senter, tidak ada tubuh di balik kedua tangan itu, seolah hanya tangan yang naik menuju kepada dirinya. Eddie spontan melepas kain merah yang digenggamnya tadi. Seketika lampu indikator mulai nyala. Suara langkah menghilang. Dengan nafas yang memburu, ia menutup panel dan turun cepat.
tanpa berani menoleh. Baru beberapa meter turun, ia mendengar kembali suara perempuan di headsetnya. "Jangan bawa milik kami." Sesampainya di bawah, sosok-sosok berbaju putih sudah lenyap. Pagar tower masih terkunci seperti biasa dan tidak pernah ada siapapun. Eddie langsung masuk ke dalam mobil, lalu meninggalkan lokasi. Di perjalanan pulang, dia baru sadar ada sebuah buku tua berwarna merah ada di kursi belakang. Dia yakin kalau itu bukan miliknya. Saat dibuka, halaman terakhir bertuliskan, "Setiap penjaga akan melihat mereka yang mencari jalan pulang." Di halaman berikutnya muncul lokasi baru, Pelabuhan Tanjung Harapan. Eddie memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Di kursi penumpang tergeletak satu buah buku bersampul merah yang tidak pernah ia bawa. Saat dibuka, halaman yang semula kosong tertulis kembali, "Shift malam sudah selesai, tapi perjalananmu belum." Halaman berikutnya memuat laporan shift malam. Lokasi Pelabuhan Tanjung Harapan. Petugas Satpam shift malam, waktu 03:13 menit. Dini hari, ponselnya kemudian berdering dari nomor yang tidak dikenal. Yang terdengar hanya suara ombak, klakson kapal, lalu bisikan, "Jangan biarkan dia membuka gerbang." Sambungan lalu terputus. Keesokan harinya, kantor memastikan tidak pernah ada laporan gangguan di tower BTS. Riwayat GPS mobil justru menunjukkan lokasi terakhir pada pelabuhan. Di mengundurkan diri, tetapi setiap tanggal 13 pukul 3:13 menit, ia masih mendengar suara HT dari dalam lemari rumahnya. Kalau kalian jadi Eddie, apa yang akan kalian lakukan ketika mendapati lookbox merah? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Episode berikutnya, kita akan mengikuti kisah seram seorang satpam pelabuhan. Selamat malam dan semoga nama kalian tidak pernah muncul di halaman berikutnya.